Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Halo dengan NIM 29076024 dari Teknik Elektro 2020. Di sini saya akan menjelaskan tugas probabilitas dan statistik yang berbagai mendeskripsikan paper atau membahas paper. Saya akan membahas paper yang ditulis oleh Natapol Korpraserta dan Tahanan Lephak Preda dengan judul Robust Short-Term Prediction of Wind Power Generation Under Uncertainty via Statistical Interpretation of Multiply Forecasting Model yang dapat diartikan prediksi jangka pendek yang kuat dari pembangkit listrik tenaga angin di bawah ketidakpastian melalui interpretasi statistik dan dari beberapa peramal model. Di sini kita yang pertama itu perkenalan di Thailand, pertumbuhan konsumsi listrik yang tinggi, tarif dalam beberapa tahun semakin menuntut produksi listrik yang efektif dari energi angin. Tren serupa ini membutuhkan tempat dalam skala dunia. Baru-baru ini ada upaya penelitian memainkan energi angin di setiap area yang mungkin dapat diakses di bawah kondisi angin ekstrim seperti ketersediaan rendah karena rendah kecepatan angin dan kendala minimal karena variasi angin yang tinggi. Namun pembangkit listrik tenaga angin untuk penggunaan tetap menguntungkan karena angin bersih dan tersedia sebagai sumber daya gratis. Oleh karena itu banyak teknik praktis telah diusulkan untuk mengatasi keterbatasan pembangkit tenaga angin tersebut. Kita lanjut yang kedua itu data pengukuran pembangkit listrik dari ladang angin. Data pengukuran pembangkit listrik dari 17,8 MW ladang angin Sotavento diambil secara real-time pada waktu pengambilan sampel 2S dari halaman website Sotavento Galacia dari November hingga Desember 2018. Ini adalah terletak di Galicia, A Coruña, Spanyol dengan ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Seperti yang ditunjukkan pada gambar satu ini, ada 24 angin turbin, 9 model dengan kapasitas pembangkit dari 640 kW hingga 1320 kW seperti yang tercantum pada tabel 1. Tabel 1 ini di mana kurva daya melawan angin kecepatan secara grafis disajikan pada gambar 2 dan gambar 3. Gambar 2 dan gambar 3 menunjukkan tata letak turbin angin dan tiap metodologi yang disejajarkan sepanjang jalan raya ini. Gambar yang ketiga, langsung kita yang ketiga itu ada model peramalan jangka pendek. Model peramalan jangka pendeknya, energi angin biasanya terintegrasi dengan energi terbarukan lain ke jaringan listrik untuk permintaan variabel dalam jangka waktu karena frekuensi kecepatan angin. Ramalan pembangkit tenaga angin adalah diperlukan untuk mengukur produksi listrik dari turbin angin untuk manajemen energi yang optimal. Perakiraan dapat dinyatakan dalam istilah pembangkit tenaga angin yang tersedia dalam MW dan KWH dari suatu titik. Ada dua model peramalan utama dalam hal menyelesaikan pemodelan teoritis dari pemodelan prediktif. Dalam sebelumnya, model peramalan disusun berdasarkan prinsip fisika metodologi. Di sini ada beberapa modelnya. Yang pertama itu ada model ketekunan, yang kedua itu ada model rata-rata bergerak autoregresif atau ARMA, dan seterusnya ada model yang ketiga sampai model yang keempat. Langsung kita ke yang keempat itu prediksi kuat dari beberapa model peramalan di bawah. Jadi, ketidakpastian untuk prosedur peramalan konvensional prediktif tersebut, model seperti model ketekunan, model ARMA, model ANN, dan model JP diterapkan secara individual untuk memprediksi data selanjutnya waktu
sesuai dengan input dari data pada waktu sekarang dan waktu lampau. Selanjutnya ada studi perbandingan kinerja peramalan di antara model-model prediktif seperti di atas. Model prediktif di atas yang berbeda di mana model ketekunan biasanya diterapkan sebagai tolak ukur, tapi bukan sebagai model peramalan yang biasa digunakan. Adalah fakta di bagian 3 ini bahwa kinerja peramalan masing-masing model tergantung pada kemampuan karakteristik fungsional yang diizinkan dalam berdasarkan dinamika perilaku data pada saat itu. Oleh karena itu, implementasi real-time dari model tunggal mungkin berlaku untuk prediksi data pada satu waktu, tapi mungkin tidak efektif di lain waktu. Jadi untuk mengatasi masalah ini, prediksi dari beberapa model peramalan diusulkan untuk menentukan satu angka yang diambil sebagai keseimbangan mewakili nilai-nilai prediksi tersebut dengan menggunakan pembumutan pengganda sesuai dengan kinerja peramalan historis. Ini teknik teknis merupakan pembenaran kuantitatif dalam meningkatkan akurasi dari pengetahuan yang dapat diakses tentang ketidakpastian setiap model di masa lalu atau nilai prediksi dari beberapa model peramalan yang ditentukan. Yang kelima itu hasil dan diskusinya. Itu untuk mendemonstrasikan kemampuan setiap model prediktif, 1 minggu data, pengukuran pembangkit listrik per jam secara subjektif dipilih dari ladang angin, eksperimental Sotavento seperti yang ditunjukkan pada gambar ke-10. Gambar ke-10 tanpa kehilangan kerumunan dan di 2 periode yang berbeda Intan memiliki variansi tinggi dengan standar deviasi 830 kWh, sedangkan yang terakhir memiliki variansi rendah standar deviasi 395 kWh. Menurut prosedur, langkah-langkah perhitungan pada gambar ke-10 dan gambar 11 menyajikan plot deretan waktu dan peramalan. Ini gambar ke-11 dan peramalan 1 jam ke depan oleh model ketekunan, model ARMA, model AN, dan model JP, dan beberapa model peramalan. Perbedaan antara sebenarnya data pada gambar ke-10 dan ke-11 itu digunakan untuk menentukan RMSE untuk memperkirakan kinerja RMSE dari setiap perkiraan model pada 2 periode yang berbeda tercantum pada tabel 2, ini tabel kedua, seperti yang diharapkan RMSE dari model ketekunan atau model peramalan menghasilkan data seperti ini. Langsung ke yang ke-6, itu ada kesimpulan. Kesimpulannya, studi kooperatif dari model prediksi terkenal seperti model ARMA, model AN, dan model JP untuk peramalan jangka pendek pembangkit listrik dari ladang angin disajikan dalam karya ini. Dipastikan bahwa setiap model memiliki batasan kemampuan prediksi dalam variansi tertentu dari pembangkit listrik tenaga angin. Berbeda dengan fakta ini, model GSP lebih disukai untuk diterapkan sebagai pendekatan universal, meskipun banyak usaha juga diperlukan dalam perhitungan. Pada gilirannya, tradisional implementasi model prediksi tunggal tidak efektif untuk memperkiraan pembangkit tenaga angin di bawah ketidakpastian sepanjang waktu. Metodologi yang diusulkan dari beberapa model peramalan adalah diterapkan dengan menimbang nilai prediksi setiap model individu untuk prediksi terbaik berdasarkan penampilan sebelumnya dari model prediksi tersebut. RMSE dari beberapa peramalan, model secara signifikan lebih rendah daripada patokan dari model ketekunan dalam semua kasus 1 jam, 3 jam, dan 6 jam ke depan. Juga interval prediksi dengan kepercayaan 95% ditentukan secara statistik dari kesalahan prediksi historis, di mana ditemukan bahwa 96,25% dari jumlah nilai aktual berada dalam interval prediksi. Beberapa model peramalan yang diusulkan dengan interval prediksi menghasilkan peramalan yang andal dengan kepercayaan statistik di bawah varian pembangkit tenaga angin. Mungkin dari saya, sekian, terima kasih.